Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan sosialisasi integrasi layanan primer puskesmas se-Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 segera dimulai. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan Dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Acara selanjutnya, laporan ketua panitia disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan kepada Terhormat Dr. Giorgis M. Adam. Kami persembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Musnanda beserta para kabit serta katimker atau yang mewakili dalam hal ini. Terima kasih untuk Ketua Tim Kerja dari Ketua Katimker ILP dan UKBM dari bidang Kesmas yang hari ini hadir juga bersama kami, dan juga narasumber baik dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim yang hari ini hadir, Dr. Ika Gladisa Ferrani. Dan nanti pada hari kedua ini dalam perjalanan izin Pak Kepala Puskesmas Kaubun Kutai Timur Dr. Didi Purwanti Ningsih. Para peserta pertemuan baik Kepala Puskesmas dan mungkin Kepala TU atau pengelola program ILP Puskesmas dan tim yang ditunjuk atau peserta lainnya yang mewakili 32 Puskesmas se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tentunya rekan-rekan saya segenap panitia pelaksana di Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta berkolaborasi dengan Tim Kerja ILP dan UKBM di bidang kesehatan masyarakat dan semua tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena rahmat dan restunya maka kegiatan hari ini yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi ILP se-Kabupaten Kutai Kartanegara alhamdulillah akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Ya, meskipun memang banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan hari ini. Seharusnya kegiatan yang merupakan amanah pusat melalui anggaran DAK non fisik ini harusnya Pak Kadis harus sudah dilaksanakan, Bu Ika, minimal harusnya di TW2 dalam perencanaan di tahun 2024. Tapi karena ada kendala Bapak Ibu di SIPD yang waktu itu sangat ribet sekali yang membuat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan hingga melalui suatu proses perubahan dan pergeseran SIPD perubahan yang baru keluar di awal Juli tahun 2024. Dan saat itu kita baru selesai kaji tiru di Kendal terkait ILP juga Bu Ika. Jadi waktu itu SPD-nya baru keluar sehingga baru ditandatangani dan baru boleh dilaksanakan. Tetapi ditambah dengan adanya fokus pemerintah kabupaten waktu itu di Juli Agustus bersama jajaran kesehatan terkait dengan program stunting
DPRS, PMT, Pinpolio, Hari Kemerdekaan, ditambah pemeriksaan BPK dan Hitwil serta kegiatan ERAU, sehingga pelaksanaan ini akhirnya kami mencari momen yang tidak bisa menjadi fokus dan tidak seperti diabaikan begitu saja, karena ini salah satu amanah dari pusat. Ini sebabnya pelaksanaannya acara ini hingga tertunda hingga akhirnya dapat pelaksana pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa melalui proses ngedes ILP bersama Kemenkes yang panjang di tahun 2023, maka kegiatan sosialisasi ini adalah merupakan awal dari keseluruhan rangkaian kegiatan ILP melalui dana BOK 2024 yang nantinya akan dilanjutkan, insya Allah rencananya di tanggal 25 Oktober dengan koordinasi ILP. Akhir Oktober nanti Pak masih bernegosiasi dengan Pemkat terkait advokasi. Kemudian dilanjutkan di bulan depan dengan penguatan petugas lokus. Jadi nanti di sini petugas lokus akan ada kegiatan penguatan, lalu fokus diskusi FGD dan kunjungan ke lapangan terkait implementasi ILP, sekaligus pencanangan ILP secara resmi di minggu kedua Desember 2024 ini direncanakan begitu sudah selesai. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya di tahun 2023 bahwa puskesmas yang menjadi lokus percontohan ILP adalah di Puskesmas Tapak Mahang dengan Pustu Jahap beserta posyandunya sebagai lokus. Karena Puskesmas ILP merupakan puskesmas yang telah menjalankan sistem program ILP di Puskesmas Induk bersama Pustu dan posyandunya secara komprehensif dan terintegrasi. Tetapi dalam hal ini kami tetap mempersilahkan rekan-rekan dari puskesmas yang lain untuk mulai berproses menuju ILP setelah pertemuan ini. Tetap kami persilahkan dan kami tetap bantu untuk membimbing. Siapa tahu di akhir tahun nanti tidak hanya Puskesmas Tapak Mahang yang menjadi puskesmas ILP, tetapi ada puskesmas lainnya yang menyertai. Amin. Adapun tujuan khusus kegiatan pada hari ini adalah memberikan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi terupdate terkait program ILP beserta isu-isu strategis terbaru. Karena baru saja keluar KMK pengganti terkait dengan ILP lagi yang berhubungan dengan peralatan sarana prasarana, nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber. Belum lagi isu terkait dengan revisi daripada PMK 43 tahun 2019 tentang puskesmas yang masih kita menunggu hasilnya. Dan saat ini juga mulai ada pencanangan tentang perencanaan gereja PKP kalau tidak salah di Jakarta. Masih menunggu nih arahan dari Pak Kadis puskesmas mana yang menghadiri nanti dari undangan tersebut, karena ditunggu oleh provinsi baru hari ini tadi dikirimkan, karena tetap harus hadir dengan dana pusat itu Pak. Kemudian juga pertemuan hari ini memberikan bimbingan teknis terkait implementasi ILP dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasinya. Peserta juga nanti dapat memperoleh gambaran sebagai perbandingan terkait pelaksanaan ILP ini di Puskesmas Kaupun Kite Timur yang juga ditunjuk sebagai lokus dari pusat dan sudah melaksanakan ILP secara komprehensif di hari kedua besok. Tentunya juga pertemuan ini dapat menjadi motivasi dan modal penguatan bagi setiap puskesmas untuk mengimplementasikan ILP di puskesmasnya masing-masing. Kami juga berterima kasih karena beberapa puskesmas sudah jalan terkait dengan posyandu primanya yang memang harus tetap terintegrasi seperti di Luajana kalau tidak salah atau Muarawis. Kami mengapresiasinya dan mungkin di beberapa puskesmas yang lainnya. Terkhusus kepada Puskesmas Tapak Mahang, dengan pertemuan ini dapat lebih siap untuk segera mengimplementasikan program ILP di Kelurahan Jahap hingga pencanangannya nanti. Walaupun memang Dr. Ika ada sedikit keluhan dari kemarin Pak Lurah Jahap terkait dengan penganggaran karena kelurahan itu berbeda dengan desa dan dia tidak mempunyai ADD atau anggaran desa, itu yang kemarin agak membuat Bapak Lurahnya agak bingung. Tapi saya sudah juga mendapat jawaban dari Kemenkes, itu sudah ada solusi, tapi nanti mungkin dari Dr. Ika juga bisa menyinggung masalah tersebut. Bapak PRT Kadis yang terhormat dan para hadirin semua, kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini hari ini sebagian besar dibebankan di anggaran BOK 2024. Tetapi karena di ketersediaan anggaran tersebut terbatas, dengan menusuk kegiatan yang banyak yang dibebankan yang disampaikan oleh Kemenkes waktu DES kemarin, memang tidak bisa semuanya bisa terakomodir.
Meskipun kami juga sudah berusaha mencari celah di beberapa kantong anggaran yang lainnya, ternyata sudah tidak ada, hingga akhirnya kami berusaha bersama arahan bagian perencanaan, ada beberapa puskesmas yang sudah kami minta tolong bantuannya dan ikhlas bersedia membiayai melalui anggaran masing-masing, baik dari BLUT maupun APBD. Kepada puskesmas yang hadir dengan biaya sendiri, sekali lagi kami mohon maaf bila sudah merepotkan Anda sekalian, dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Itu sebabnya mungkin ada yang bertanya-tanya kemarin mengenai undangan yang dibuat, ya, karena harus memberikan jadwal. Kalau kami dengar puskesmas banyak juga undangan jadwal yang lain, sehingga kami memberikan dulu untuk menyediakan waktu, karena tidak ada lagi waktu yang kosong. Hotel-hotel juga sudah penuh, sehingga kemarin ada beberapa revisi, jadi mohon dimaafkan karena ada beberapa kepala puskesmas, kepala TU yang mempertanyakan. Bapak PLT Kadis yang terhormat, kegiatan hari ini dihadiri hampir 80 orang bersama sekitar 76, ya, 76 yang terdata bersama juga dengan panitia secara keseluruhan, dan dilaksanakan selama 2 hari efektif, Rabu 16 sampai 17 Oktober besok hari Kamis 2024. Serta narasumber dari Dinkes Provinsi Kaltim dan Dinkes Kabupaten Kota berupa presentasi tatap muka, diskusi, dan sharing. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini tidak dapat terselenggara tanpa ada dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Bapak PLT Dinkes yang mengizinkan kami menyelenggarakan kegiatan ini, bagian perencanaan dan keuangan yang juga mengarahkan dan membantu, Kapitiankes dan Kesmas yang membimbing juga dan mensupport. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada salam dari Kapitiankes Bu Nureda dan Kapitesmas Ibu Leni Astuti. Mohon maaf karena hari ini ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa diubah jadwalnya dan bertabrakan, jadi semua tetap harus jalan sebagaimana mestinya. Dan kami juga berterima kasih kepada Dinkes Kesehatan Provinsi yang sudah memberi arahan kegiatan, para narasumber yang telah rela menyisihkan waktunya untuk kegiatan ini, Ketua Tim Kerja ILP dan UKBM, Bidang Kesmas, juga tim keren yang telah mensupport acara ini. Kemudian rekan-rekan staf seksi PKDRI saya luar biasa selama beberapa hari terakhir mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya kegiatan ini. Dan tentunya kepada pihak Hotel Swiss Bell Samarinda. Serta yang tidak dilupakan tentunya Anda semua sebagai peserta dari puskesmas yang hadir hari ini. Karena apalah arti sebuah kegiatan seperti ini tanpa kehadiran Anda semua di sini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan mulai dari sebelum kedatangan, saat pelaksanaan, hingga kepulangan nanti ada hal yang kurang berkenan, kurang nyaman, atau menyinggung perasaan, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu, karena kami menyadari kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah dan milik yang nyanyi sempurna itu Andra and the Backbone. Akhirnya saya tutup laporannya dengan sepenggal lirik lagu Jamrud. Terima kasihku untuk semua waktumu yang telah kau berikan, segalanya untukku. Selamat datang di acara bimbingan teknis dan sosialisasi LP di Hotel Swiss Bell Samarinda. Semoga acara ini berjalan lancar, aman, sehat, bermanfaat, dan penuh sukacita hingga akhirnya kembali ke puskesmas masing-masing membawa ilmu yang didapat hari ini untuk dilaporkan, disosialisasikan, diimplementasikan pada lokming bulanan di puskesmas dan lokakarya mini tribulanan lintas sektor. Bapak Ibu sekalian, untuk orang tersayang jangan malu menyatakan kasih. Selamat mengikuti pertemuan, fokus dahulu, terima kasih. Wassalamualaikum, salam wassalamualaikum, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Dari titik nol mampir ke Samboja, ketemu Pak Suud sedang asik minum kopi. Sekian dahulu laporan saya, sebelum Anda boring, ngantuk, dan main HP sendiri. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Nars Kusnandar SST MADMKes
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ika, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Dr. Adam, Mbak Dewi. Yang saya hormati teman-teman kepala puskesmas, kasubag tata usaha, dan penanggung jawab ILP di puskesmas. Dan tak lupa untuk panitia. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sejuk ini dalam rangka bimbingan teknis dan sosialisasi tentang ILP. Bapak Ibu sekalian, bahwa ILP, integrasi layanan primer, pada saat diluncurkan pada waktu itu kita memang Kutai Kartanegara belum bisa melaksanakan itu karena memang pada waktu itu kita masih fokus ke akreditasi. Rencananya setelah akreditasi kita mau mencoba untuk memulai, tetapi diganggu lagi dengan stunting. Jadi memang ILP ini lumayan tantangannya lumayan banyak. Meskipun sebenarnya di Kutai Kartanegara sudah ada lokus percontohan, yaitu Rapamahang dan Desa Jahal. Dan sebenarnya teman-teman juga sudah melihat langsung di Kendal ya, terkait dengan pelaksanaan ILP. Tapi mungkin Kutai Kartanegara dengan Kendal jauh berbeda, sehingga mungkin belum bisa terlaksana di Kutai Kartanegara. Tapi nanti kita mungkin bisa mendapat informasi dari teman-teman yang ada di Kutai Timur, karena Kutai Timur dan Kutai Kartanegara mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin kalau di Jawa mereka bisa eksis karena memang sumber dayanya terpenuhi cukup. Tapi untuk Kutai Timur dan Kutai Kartanegara secara profil mungkin tidak jauh beda. Jadi memang harapannya setelah nanti mendapat informasi dari para narasumber, kalau bisa Kutai Kartanegara jangan terlalu terakhir lah. Meskipun Kutai Kartanegara tidak paling awal, tidak terdepan gitu, tapi minimal kita hasilnya bisa lebih dari kabupaten lain. Karena saya yakin teman-teman ini sangat bersemangat gitu ya, sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tadi saya bisik-bisik dengan Pak Muhammad. Jadi setiap kita menuntut ilmu ada pertanggungjawabannya. Jadi ilmu nanti yang kita dapat akan ditanya untuk apa ilmu itu. Jadi harapannya memang coba kita memulai. Jadi tidak fokus ke Rapamahang saja, karena kita juga sudah menetapkan puskesmas pembantu dan posyandunya. Jadi memang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada tim kerja yang memang menjadi leading sektor untuk integrasi layanan primer, yaitu ada di Kesmas. Kebetulan tim kerjanya ada di depan. Meskipun mungkin selama ini bahwa di Kesmas itu lebih fokus kepada pemberdayaan posyandunya, tetapi bahwa integrasi layanan primer memang ada dua bidang yang membidangi itu. Jadi terkait dengan UKBM-nya ada di Kesmas, tetapi alur pelayanannya ada di Yankes. Karena sebetulnya mungkin pelayanan di puskesmas itu sudah berjalan, cuma memang kalau kita mengacu ke integrasi layanan primer itu, bahwa pelayanannya itu berdasarkan situ-situ dan berdasarkan klaster. Mungkin hanya merubah nanti, mungkin nanti coba dilihat dari kabupaten itu seperti apa. Apakah hanya merubah plan, merubah alur, atau merubah ruangan, menyusun ruangan gitu. Misalnya kan klaster 1, klaster 2 itu apakah berdasarkan ruangan itu, apakah ruangan itu tetap cuma namanya saja yang berbeda, cuma alurnya saja yang berbeda. Nanti mungkin seperti itu. Apalagi teman-teman kan kemarin sudah melihat langsung ya di puskesmas yang lebih maju di
Kendal ya, Jawa Tengah. Mungkin itu bisa coba sebetulnya apa sih kekurangan kita untuk melaksanakan itu. Coba mungkin nanti bisa didiskusikan hal-hal yang mungkin bisa dalam waktu dekat. Tapi saya paham bahwa teman-teman puskesmas programnya luar biasa, apalagi sekarang itu kita dituntut penyerapan, karena terus terang aja penyerapan kita sudah di TB3 masih berada di angka di TB2. Karena kalau kita lihat TB1 harusnya 25%, TB2 50%, TB3 75%, tapi kita masih di bawah 50%. Jadi memang kerja keras kita, tapi minimal kita sudah coba mengarah ke sana. Karena terus terang integrasi layanan primer ini sudah dievaluasi oleh BPKP. Karena Kementerian Kesehatan setiap meluncurkan program, evaluasinya adalah menggunakan auditor eksternal, yaitu biasanya BPKP. Jadi untuk teman-teman yang puskesmas kota itu sudah merasakan evaluasi dari BPKP. Karena memang BPKP tahun ini sudah tiga kali turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dengan berbagai macam evaluasinya, ada ILP, ada JKN, macam-macam gitu kan. Mungkin untuk teman-teman yang di luar kota, di luar 3 puskesmas kota tidak menjadi sampel. Tapi kalau teman-teman kayak Rabamahang, Loipuh, Mangkurawang itu sudah untuk evaluasi ILP. Jadi memang mau tidak mau kita coba, apalagi nanti kita harus launching ya di Desember, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini pesan khusus buat Rabamahang ini, karena Rabamahang sudah ke Garut ya, sudah melihat langsung ke Garut. Sehingga kalau Rabamahang sudah bisa berjalan, mungkin nanti puskesmas Loipuh, Mangkurawang, 10-2 mungkin nanti seperti itu ya. Baik, mungkin karena makin sore makin ngantuk, saya perhatikan teman-teman ya. Habis ini kita break ya, break atau langsung materi, break aja dulu ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis dan sosialisasi integrasi layanan primer di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara kita buka. Saya memimpin doa ini secara agama Islam dan untuk yang beragama selain Islam agar bisa menyesuaikan. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, sayyidillahil lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha fasal hayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Senang kita biasanya beragam. Kalau untuk kali ini spesial Bapak Ibu, kita sambut instruktur senam perjalanan dari ibu kota negara Warabutai. Jalan Irama. Kami persilakan. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Assalamualaikum
depan, ke depan. Kita jadi cermin ya, cermin. Enggak sama, ikutan cermin, kan cermin, mirror. Kau bilang hujan, namun tak basah tubuh. Sekali ikut saya. Ku tak mau lagi kau tidur, tak mau lagi kau sentuh, karena cintaku palsu. Ku tak mau lagi kau tidur, tak mau lagi kau sentuh, kau punya riba-riba. Lihat bagaimana klaster ini bisa berjalan. Oke, mudah-mudahan setelah dari pertemuan ini, karena kita sekaligus sosialisasi dan advokasi khususnya bagi pimpinan-pimpinan puskesmas yang hadir ataupun KTU yang nanti bisa membantu untuk memberikan informasi yang cukup jelas mengenai integrasi layanan primer. Oke, transformasi kesehatan untuk rumah transformasi mungkin saya tidak menjelaskan secara detail lagi karena ini sudah selalu digaungkan dan kita masuk di transformasi layanan kesehatan primer untuk 4
pilar. Jadi ada edukasi namanya, betul, platformnya dan layanannya tadi gitu. Seorang perempuan datang, dia mengeluh batuk. Karena dia perempuan, usia 30 tahun, usianya produktif, maka yang dilayani tidak hanya mengobati penyakitnya, tapi dia mendapatkan layanan sesuai dengan siklus hidupnya. Sampai pada screening untuk deteksi kanker leher rahim dan kanker payudara. Itu maksudnya, gitu ya. Itu. Kemudian kita harus input lagi di program. Dan yang paling menyebalkan, speaker punya target screening sendiri dan bridging. Tapi ini kan saya beberapa hari lalu, kemarin siang ketemu besok, speaker sudah bridging, jadi selesai satu masalah. Tinggal program, ya, tinggal program ya, katanya sementara proses, mudah-mudahan cepat. Nah, kemudian sidang bilang timbul, ini luar biasa bapak ini. Tidak hilang pun lelet gitu kan, jadi kita screeningnya ke online cuma supaya gimana menurutnya buat takut kepala desa dan lurahnya bagaimana gitu ya. Dia harus pelan-pelan ngomongnya. Bapak Ibu ada mau ditanyakan lagi, silakan. iya dong, karena untuk bisa daftar harus ada penyebaran pada dan jeleknya itu berulang setiap berkunjung, walaupun sudah 10 kali kunjungan berulang lagi. Karena berubah kan. Nah ya, jadi itu emang harus. Acara penutupan pertemuan bimbingan teknis dan sosialisasi program integrasi layanan primer Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Negara segera dimulai. Acara tim lengkap, ada makanya kami minta ke panitia untuk diberikan keringanan ya. Makanya teman-teman melihat kami juga datangnya lebih. Ada Dokter Inaya sebagai PJ Mutu, Dokter Rista itu lagi cuti karena dinas dengan tim lengkap, karena kami mencari yang kategori sama dengan kategori perkotaan dan kelurahan supaya bayangannya dan gambarannya mirip untuk kami menerangkan itu. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan, tahap ini sudah terlewati, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan tahap advokasi. Advokasi dan koordinasi kami menunggu itu karena untuk wilayah kami sendiri memang sangat dibutuhkan, sebab merubah dan membuat sesuatu yang baru memang butuh dukungan yang jelas. ILP ini adalah dukungan intersektor. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami sebagai lokus insya Allah berkomitmen untuk melaksanakan ini, dan mudah-mudahan kalau bahasa kerennya pilot project, kami mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. ILP yang pertama sosialisasi alhamdulillah sudah terlaksana, dan setelah ini ada koordinasi, advokasi, kemudian penguatan kapasitas petugas. Terus untuk studi banding lagi ya? Studi banding lagi kemana pada kemarin? Kerian. Cepat sih walau. Kemudian kalau untuk yang posyandu juga alhamdulillah kita sudah bertahap, sudah ada pelatihan kompetensi kader untuk nakes, jadi diharapkan nanti nakes-nakes yang sudah dilatih dapat melatih kader-kader di wilayahnya. Dan untuk itu kami kemarin baru satu angkatan itu 10 puskesmas, nanti di APBDP ada angkatan kedua, dan di APBDP 2025 ada angkatan ketiga.
mudah-mudahan semuanya bisa terlatih. Dan untuk pelatihannya ini kami sudah pelatihan yang akreditasi yang terdaftar di Pelataran Sehat. Jadi untuk selanjutnya amanahnya adalah kepada Puskesmas untuk melatih kader-kadernya 25 kompetensi dasar kader. Dan mengingat banyaknya kader kita yang harus dilatih, mungkin Bapak dan Ibu bisa menitipkan atau berkoordinasi dengan CSR ya, ada perusahaannya, atau berkoordinasi dengan desa untuk membantu pelatihan 25 kompetensi dasar kader. Kemudian kalau ngomong kata dikasih arahan itu kayak apa gitu rasanya itu katanya level eselon ya. Kita kan eselonnya ya. Jadi Bapak Ibu betul bilang daripada Bu Dewi tadi, saya termasuk salah satu bersama dia sih yang paling sukses karena kami satu-satunya kayaknya di kabupaten kota yang belum pecah telur terkait dengan BOK ini ya. Dan hari ini saya mau buka dan mengakui dosa ya Bapak Ibu di depan Bapak Ibu semua, tapi saya mohon maaf sebelumnya. Ya maafin kalau udah maafin saya nggak jadi ngakui udah. Kami berterima kasih atas kehadirannya semua dan kesabarannya hingga 2 hari ini. Kami minta maaf kalau di dalam pelayanan dan penyampaiannya mulai dari awal Bapak Ibu datang hingga pulang ini ada hal yang kurang berkenan.